Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adip dari kelompok 4 2K25 akan menjelaskan tentang materi distribusi sampling dan distribusi peluang teoritis. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Di sini ada Adip Surya Saputra, Cynthia Bella, Devi Andini Sastro, Muhammad Ervan Farabi, Nadia Wulandari, Pandya Pradana, dan juga Putra Aditya Hartanto. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi, yang dimana materi pertama adalah distribusi sampling menggunakan dalil 1. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ervan Farabi. Di sini saya akan menjelaskan distribusi sampling menggunakan dalil 1. Contoh soal, sebuah pabrik pengisian minuman otomatis diatur untuk mengisi botol dengan rata-rata volume 600 ml dan standar deviasi populasi sebesar 8 ml. Untuk keperluan kontrol kualitas, diambil sampel acak sebanyak 64 botol dengan pemulihan. Pertanyaan, 1. Berapakah standar error atau galat baku dari rata-rata volume sampel tersebut? Berapakah peluang bahwa rata-rata volume sampel akan kurang dari 598 ml? Diketahui rata-rata populasi 600 ml, standar deviasi populasi 8 ml, ukuran sampel 64 botol. Jawaban, hitung standar error galat baku rata-rata volume sampel, yaitu dengan rumus standar deviasi dibagi akar ukuran sampel, atau sama dengan 8 dibagi akar 64 sama dengan 8/8 sama dengan 1. Setelah kita berhasil mendapatkan nilai standar errornya, selanjutnya kita akan menghitung peluang rata-rata volume sampel yang kurang dari 598 ml. Pertama-tama, kita akan mencari nilai Z menggunakan rumus X bar dikurangi mu dibagi dengan sigma dibagi akar N. Atau X bar dikurangi mu dibagi dengan sigma X bar. Lalu kita masukkan nilainya, 598 dikurang dengan 600 dibagi 1, sama dengan minus 2 dibagi 1, sama dengan minus 2,00. Kemudian dari tabel Z atau tabel distribusi normal, didapatkan 2,00 berada pada 0,4772. Jadi, peluang P dari Z kurang dari minus 2,00 dapat kita hitung menggunakan rumus P dari Z kurang 0 dikurangi dengan P dari Z lebih dari minus 2,00 dan Z kurang dari 0, sama dengan 0,5 dikurang dengan 0,4772, sama dengan 0,0228. Kesimpulannya, jadi, standar error dari rata-rata volume sampel adalah 1, dan peluang rata-rata volume sampel yang kurang dari 598 ml adalah 0,0228 atau sekitar 2,28%. Halo, aku Devi. Setelah tadi kita sudah membahas mengenai distribusi sampling menggunakan dalil 1, sekarang kita coba menggunakan dalil 2. Dalam contoh soal, suatu fakultas di sebuah universitas terdapat populasi sebanyak 600 mahasiswa. Diketahui bahwa rata-rata IPK mahasiswa adalah 3,25 dengan simpangan baku 0,35. Seorang peneliti mengambil sampel acak sebanyak 49 mahasiswa tanpa pemulihan untuk meneliti karakteristik akademik mahasiswa. Lalu, yang ditanyakan adalah, yang pertama, hitunglah galat baku atau standar error dari rata-rata sampel tersebut. Yang kedua, hitunglah peluang rata-rata IPK mahasiswa dari sampel yang kurang dari 3,15. Kemudian selanjutnya kita akan membahas satu persatu penyelesaian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, di mana dari soal dapat kita ketahui bahwa ukuran populasi yang dinotasikan dengan N besar sama dengan 600, ukuran sampel yang dinotasikan dengan N kecil sama dengan 49, rata-rata populasi yang dinotasikan dengan mu sama dengan 3,25, dan simpangan baku populasi yang dinotasikan dengan sigma sama dengan 0,35. Kemudian ada juga rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, sigma X bar sama dengan sigma dibagi akar N dikalikan dengan akar dari N besar dikurang N kecil dibagi dengan N besar dikurang 1. Dan ada juga rumus mencari nilai Z, yaitu sama dengan X bar dikurang mu dibagi dengan sigma dibagi akar N dikalikan dengan akar dari N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1. Selanjutnya, mari kita mulai perhitungannya. Pertama-tama, kita akan mencari nilai FK atau faktor koreksi terlebih dahulu dengan rumus akar dari N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1 sama dengan akar dari 600 kurang 49 dibagi 599 sama dengan akar dari 551 dibagi 599 sama dengan akar dari 0,9199 sama dengan kita bulatkan menjadi 0,9591.
Setelah mendapatkan nilai FK, mari kita hitung galak bakunya menggunakan rumus sigma X bar sama dengan sigma dibagi akar N kalikan FK, sama dengan 0,35 dibagi akar 49 dikalikan 0,9591, sama dengan 0,35 dibagi 7 dikalikan 0,9591, sama dengan 0,05 dikalikan 0,9591, sama dengan 0,04796 yang kita bulatkan menjadi 0,0480. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, kita perlu mencari nilai Z untuk IPK 3,15 terlebih dahulu. Z sama dengan X bar dikurang mu, dibagi sigma dibagi akar N, dikalikan akar dari N besar dikurang N kecil, dibagi N besar dikurang 1. Atau jika disederhanakan menjadi X bar dikurang mu dibagi sigma X bar, sama dengan 3,15 dikurang 3,25, dibagi 0,0480, sama dengan minus 2,0833, yang jika dibulatkan menjadi minus 2,08. Kemudian, dari tabel Z atau tabel distribusi normal, kita dapatkan bahwa 2,08 berada pada 0,4812. Lalu, dengan cara yang sama pada contoh soal sampling menggunakan dalil 1, didapatkan bahwa peluang P dari Z kurang dari minus 2,08 sama dengan 0,5 dikurang 0,4812 sama dengan 0,0188. Kesimpulannya, jadi standar error dari rata-rata sampel adalah 0,0480 dan peluang rata-rata IPK sampel yang kurang dari 3,15 adalah 0,0188 atau 1,88%. Halo, perkenalkan saya Putra. Selanjutnya, kita akan belajar tentang distribusi seragam diskrit. Yuk kita pahami bersama dengan contoh soal yang sederhana. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu distribusi seragam diskrit. Distribusi seragam diskrit adalah suatu distribusi peluang di mana setiap nilai dalam himpunan nilai diskrit memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul. Artinya, tidak ada satu nilai pun yang lebih mungkin muncul dibanding nilai lainnya. Contoh soalnya, seorang anak sedang bermain dengan sebuah dadu. Dadu itu punya 6 sisi dari angka 1 sampai 6. Pertanyaannya, berapa peluang dadu menunjukkan angka 4 saat dilempar sekali? Mari kita jawab. Karena dadu memiliki 6 sisi yang berbeda, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka jumlah seluruh kemungkinan yang bisa terjadi adalah 6. Dari semua angka itu, kita hanya menginginkan angka 4 yang muncul. Artinya, jumlah kejadian yang diinginkan adalah 1. Nah, untuk menghitung peluang munculnya angka tertentu, kita bisa menggunakan rumus berikut, yaitu Px sama dengan 1 per N, di mana Px sama dengan peluang muncul angka tertentu, N sama dengan jumlah kemungkinan. Kita substitusikan ke rumus, P angka 4 sama dengan 1 per 6. Jadi peluang munculnya angka 4 saat dadu dilempar sekali adalah 1 per 6. Atau jika dikonversikan ke desimal menjadi 0,1667. Artinya, dalam satu kali lemparan dadu, peluang untuk mendapatkan angka 4 adalah sekitar 16,67%. Sebelum lanjut ke materi yang berikutnya, perkenalkan, nama saya Pandya. Untuk yang selanjutnya, mari kita pelajari tentang distribusi seragam kontinu. Distribusi seragam kontinu sendiri merupakan suatu jenis distribusi probabilitas di mana semua nilai dalam suatu interval kontinu memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Seorang penumpang sedang menunggu kereta di stasiun. Kereta biasanya tiba antara pukul 8 hingga setengah 9 pagi, dan dapat tiba kapan saja dalam rentang waktu tersebut dengan kemungkinan yang sama. Pertanyaannya, berapa fungsi kepadatan peluangnya? Untuk jawabannya, yang pertama, diketahui bahwa intervalnya adalah dari jam 8 sampai jam setengah 9, yaitu 30 menit. Jadi A sama dengan 0 menit dan B sama dengan 30 menit. Rumusnya adalah Fx sama dengan 1 per B dikurang A untuk A hingga B, di mana Fx adalah nilai fungsi kepadatan peluangnya, A adalah batas bawah dari interval tersebut, sedangkan B adalah batas atasnya, dan X adalah nilai kontinu dalam interval tersebut. Setelah itu, tinggal kita substitusikan semuanya ke dalam rumus tadi. Maka Fx sama dengan 1 per batas atas dari intervalnya yaitu 30 dikurang batas bawah dari intervalnya yaitu 0, yang dimana hasilnya adalah 1 per 30. Jadi fungsi kepadatan peluangnya adalah 1 per 30 untuk 0 hingga 30, yang berarti dari rentang waktu 30 menit tersebut, kereta bisa tiba kapan saja dengan kemungkinan peluang yang sama. Halo, nama aku Cynthia Bella. Selanjutnya, kita akan membahas tentang distribusi peluang binomial. Percobaan binomial adalah percobaan yang mempunyai 4 ciri-ciri sebagai berikut. Ciri pertama, percobaan diulang sebanyak n kali. Ciri kedua, hasil setiap ulangan hanya dapat dikategorikan ke dalam 2 kelas. Misalnya, berhasil atau gagal, iya atau tidak, sukses or failed. Ciri ketiga, peluang keberhasilan atau dapat kita notasikan dengan P kecil dan dalam setiap ulangan nilai P tidak berubah.
Sedangkan peluang gagal atau dapat kita notasikan menjadi Q kecil dapat kita hitung dengan 1 dikurang peluang keberhasilan yang sudah diketahui. Ciri keempat, setiap ulangan bersifat bebas satu dengan yang lain. Contoh soal dari distribusi peluang binomial adalah probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi rubella adalah 0,2. Pada suatu hari di puskesmas Cempaka ada 4 orang bayi. Peluang dari bayi tersebut 3 orang belum diimunisasi rubella adalah. Nah, untuk penyelesaian contoh soal ini akan disampaikan oleh teman aku. Halo semuanya, aku Nadia. Sekarang aku akan melanjutkan penjelasan tentang soal sebelumnya. Dari soal, kita sudah tahu bahwa peluang bayi tidak diimunisasi rubella adalah 0,2. Jadi, ini yang kita anggap sebagai peluang sukses atau P. Maka, peluang bayi diimunisasi atau peluang gagalnya adalah 1 dikurangi 0,2, yaitu 0,8. Kita juga tahu bahwa ada 4 bayi di puskesmas, jadi N sama dengan 4, dan kita ingin mencari peluang 3 dari mereka yang belum diimunisasi, atau X sama dengan 3. Kita dapat menghitungnya dengan rumus binomial, yaitu B, X, NP sama dengan kombinasi N diambil X dikalikan P pangkat X dikalikan Q pangkat N minus X, di mana N adalah banyaknya ulangan, X adalah banyaknya keberhasilan dalam perubah acak X, P adalah peluang berhasil pada setiap ulangan, dan Q adalah peluang gagal. Sekarang kita substitusikan nilainya ke dalam rumus. D340,2 sama dengan kombinasi 4 ambil 3 dikali P pangkat 3 dikali Q pangkat 4 minus 3 sama dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial kali 4 minus 3 faktorial dikali 0,2 pangkat 3 dikali 0,8 pangkat 1. 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 1 faktorial. 3 faktorial dan 3 faktorial habis dibagi. Jadi menyisakan 4/1. Yaitu 4 dikali 0,008 dikali 0,8 menghasilkan 0,0256. Atau kita bisa cari jawabannya menggunakan tabel distribusi binomial. Kita cari block table untuk N sama dengan 4, lalu lihat baris untuk X sama dengan 3 di dalam blok N sama dengan 4. Kemudian cari kolom untuk P sama dengan 0,2 di bagian atas tabel. Titik perpotongan baris dan kolom itulah nilai peluangnya. Di sini kita dapatkan hasil yang sama, yaitu 0,0256. Jadi, peluang 3 dari 4 bayi belum diimunisasi adalah 0,0256. Nah, sekian dari kelompok kami. Kami berharap kalian bisa mengerti akan materi yang sudah kita sampaikan. Sebelum kita pamit, aku ada pantun nih. Jalan-jalan ke desa Kenari, waktunya buat kami untuk pamit undur diri. Terima kasih semuanya.